Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat runsing sekalian. Balik lagi ke channel tercinta kita. Channel apa Bang Tomo? RUU NC. Tigaan lah malam gue kayak dikerjain juga sama orang-orang di sana. Dia gue dari awal emang di Jakarta emang bareng terus. Nggak pernah walaupun gue ada saudara di Jakarta gue nggak pernah ada saudara. Baik lagi nih yang kita pertama nih sore nih. Lu kan dari Bandung itu ke Purwokerto, ke Jogja sama ke Bali itu pernah ada nemuin preman lah kan namanya, lu backpacker kan jalan seadanya dipalakin kayak gitu. Dipalakin atau apa gitu nggak ketemu? Justru enggak bang, justru kita sering sengkleknya itu sama calo kenek-kenek. Calo. Gue sering di terminal. Gue sering berantemnya sama emang calo sih. Orang-orang terminal ya. Iya, orang terminal. Sampai diomongin lu nggak punya duit, ngapain lu harus liburan sih? Katanya. Jangan maksain apa? Sialan banget ya. Dia nggak tahu jiwa kita gitu. Padahal lu nggak punya tahu duit, jiwa gue katanya. lu bang gitu ya. Habis itu pas nyebrang mau ke Lombok tuh bang, pas dari Bali nyebrang mau ke Lombok ketemu anak Semarang. Berdua tuh. Tujuan gue cuman mau ke Gili Trawangan tuh bang. Oh, iya. Di terowongan. Gili Trawangan. Ngobrol. Karena seharian kan ya, kalau misalnya dari Surabaya ke Lombok. Itu nih kapal di Surabaya. Ya, ini kita Itu di lu Surabaya. via Kapal ya? Iya. Berarti via laut. Via laut. Ketemu ngobrol, dibujukin tuh karena dia dengerin cerita kita juga kan. Dia sendiri atau? Dia berdua juga. Oh sama berdua juga. Sama Dia backpackeran juga. backpackeran juga dia. Berdua karena asik, karena satu circle, satu frekuensi lah, Bang. Jadi cocok. Satu Ya, nada hitungannya. Ada. jalan. Ya udah Bang, kita ke Warbo aja. Kemana? Wairebo. Werbo. Oh, Werbo. Betul. Wairebo aja, Bang. Soalnya dia emang rencana mau nganterin buku-buku sama baju-baju buat anak-anak di sana. Gue tertariknya waktu itu karena itu. Padahal kita belum tahu nih apa nih Werebo, gue nggak tahu. Jauhnya berapa? Tapi karena dia ngasih clue kayak gue kesana pengen bawa ini nih, ada buku-buku sama untuk anak-anak di sana. Jadi Werbo, setelah Werbo itu ada Wai Kemis, ada Wai Jumat, ada Wai Sabtu. Wah, kiwai. Terus lu lanjut berempat jadinya bareng ke Ya, mereka itu stay dulu di rumah saudara yang berdua bang. Dia punya saudara di Lombok. Gue sama Ali itu jalan ke Gili Trawangan dulu tuh. Habis itu besoknya baru balik kita singgah ke Sumbawa dulu bang. Oh, Sumbawa ya, nyari susu. Susu kuda liar. Sudah lihat banyak Kuda banget. liar. Iya benar. buat kuda. Tapi lebih tepatnya karena dia ada tujuan juga, gue ada tujuan juga. Dia nih pengen kita ke Gili Trawangan. Ya udah, dia juga ada saudaranya. Ya udah kita akhirnya pisah dulu. Oh. Jadi mepo lagi ntar di mana di Kayangan. Pelabuhan yang mau nyebrang Kalau nyebrang Palabuhan ya tahu. pelabuhan mau yang nyebrang arah ke ke Sumbawa. Palabuhan. Tulisannya mau di sana. Bacanya tetap pelabuhan. pelabuhan. Palabuhan. Palabuhan. Iya, gua aja palabuhan. Terus ketemu lagi sama dia. Ketemu lagi kita malam itu stay di Gili Trawangan yang dia tempat saudaranya. Besoknya baru ketemu kita mepo di pelabuhan itu. Baru jalan bareng lagi kita. Jalan bareng lagi Tapi ke lu pisahnya itu berdua itu karena lu punya misi masing-masing. Benar, dia punya Nah, dia udah selesai, lu selesai berdua, nyatu lagi. satu lagi. biar lebih praktis aja bang, maksudnya ngetengnya gitu. Iya. Kalau mau nyari perkata gimana? Tapi itu tetap lu buat akomodasi tetap ngompreng. Nge-BM lah kalau zaman sekarang. Atau Beberapa lebih kalau yang di Lombok Di Lombok justru sama ya. kan kita nyari truknya di pelabuhan Di pelabuhan ya. motor. tetap nge-BM itu maksudnya tetap ngompreng-ngompreng. Kita deketin orang supirnya pas lagi di kapal bang, Oh, ajak ngobrol. Ngobrol di kapal. kasih isep rokok ya kan, dia udah ngisep rokok ya udah mau nggak mau. Udah masuk ke dia ke dunia lu ya. Lu udah kenal. Udah masuk. Sharing udah enak, udah ada nyambung. Ya udah, lagian dia juga sejalur kok yang Iya. kita ngikut sama dia gitu kan. Itu supir bis apa supir truk nih sore ini? Truk ya? Truk ya. Truknya. Tetap terpasir. Kan kalau misal enggak bang, Bukan logistik banyak kan ya? logistik banyak. Oh, logistik. Logistik banyak. Iya, itu pasti logistik mau. Biar menghemat juga sih bang. Box kan ya. Oh, Tapi di Parung, kalau di situ sih kita masih ngeluarin budget juga. Maksudnya gua nggak ngeluarin budget kayak buat super truknya ada juga kita basa-basi. Tapi kalau yang Ke kapalnya enggak. ke kapalnya enggak ya, Bu ya. Karena soalnya gini bang, kalau misalnya kita naik kapal itu per orang itu harganya 45.000.
Ya 35 cm. Berdua berarti 90 ya kan. Mending gua ngasih 50.000 buat supir, buat rokok dia, gua naik mobil dia kan cuma naik doang. Kita turun lagi. Jalan berarti otaknya. Mantep lu punya teman kayak gini nih. Otaknya jalan. Hitungannya mateng. Cakep. Iya. Buka warungnya cakep nih gitu. Buka warung. Deh sih. Insya Allah bang. Insya Allah. Terus dari Lombok udah beres tuh? Nyampe Sumbawa kita ke Pulau Kenawa dulu bang namanya. Pulau? Turun tadi nih kita balik ke kita kan pas ke Sumbawa itu lebih fokusnya ke ini Werebo itu yang diajakin Iya. dari awal. Werebo. Karena sejalan ada pulau kita singgah dulu bang. Ngecamp dulu tuh nyebrang pulau deketin. Emang ada kenalan juga sih bang teman anak Sumbawa. Sama-sama ketemu di Rinjani, ketemu lagi di Sumbawa. Kan itu Lombok dulu baru Sumbawa kan ya. Ketemu ngobrol tidur di kosan dia. Ya udah bang kita ke kayak Kenawa dulu. Lumayan keren kan tempatnya. Jalan tuh main ke Kenawa, camp, bakar-bakar ikan, berenang lah. Keren lah pokoknya ya. Pokoknya pas lagi sunsetnya. Pas lagi di situ tuh ada nggak momen-momen diabadiinnya? Ada Ada bang. nggak? Ada ya. foto Momennya ya? Ah, nanti ada. nih sobat-sobat racing sekalian kita bisa kayak lihat nih foto-foto mereka, perjalanan mereka waktu mereka lagi di Kenawa. Bareng-bareng kita itu. Bareng-bareng. Terus Abis apa itu lagi di situ? jalan lagi tuh bang, jalan pas kita nginep dulu sehari di Sumbawa di kosan teman. Taliwang. Iya Taliwang. Taliwang, daerah kecilnya Taliwang. Nah di situ ada sih bang tempat horor. Katanya ada desa yang suka hilang. desa Pernah dengar hilang. enggak lu? Betul. Maksudnya Jadi gini, hilang Bang. tuh desanya yang hilang apa penduduknya yang hilang? Orang-orangnya sering keluar dari situ. Cuman penduduk situ nggak pernah tahu itu desanya di mana. Desanya di mana? Iya, gue juga merinding. Gue Sumpah. Orang. Pernah kejadian katanya gini. Ada 2 orang yang lewat situ bang. Heeh. Ada yang lewat 2 orang berdua tiba-tiba motornya mati. Terus ada yang mau nolong ini. Gue merinding lagi. Emang sih dandanannya emang kuno. Silakan. Emang kuno bang dandanannya. Oh. Dia ngasih itu kayak jahe bang. Ini jahe bawa pulang katanya. Jahe maksud buah jahe. soalnya Iya, emang Pak, di, jahe. penduduk di sana emang apa? Itu ya apa? Yang di kebun ini Oh, tuh. pertaniannya Pertanian itu. Iya. Nah, jadi dikasih tuh yang 2 orang. Pertama dikasih yang satu lagi, yang pertama nolak. Enggak lah bu katanya. Di kampung saya banyak katanya gitu. Yang satu lagi diambil sama dia. Satu kantong kresek. Menghargai Satu lah. kantong yang satu. kresek. Dia menghargai dia ngambil. Dan dari orang-orang yang dia dengar pas nyampe rumah dan ternyata itu isinya emas bang. Emas semua. Emas semua asli. Si kantong kresek tadi itu yang Itu isinya emas. Itu orang lewat doang atau Emang orang Yang jadi tuh orang motornya mati bang berdua karena Tiba-tiba dorong motor mati ya, tiba-tiba di situ. mati nggak tahu kenapa emang rusak atau gimana. Jadi itu yang nolongin itu orang dari desa hilang itu nolongin bang. Dia cuma nolongin itu doang. Yaudah ini kasih buat lo deh katanya. nolonginnya Dikasih. dengan cara Iya. bilangnya ya. Ya jahe emang jahe yang dilihat itu emang jahe awalnya. maksudnya mata ketelanjang itu ngeliat jahe. Iya buat jahe. gitu loh. Pas dia buka nyampe rumah baru berubah jadi emas. Nah itu masih melekat sampai sekarang cerita itu masih bang. Legenda ya. Iya, dan bokap gue pun pernah nyari barang di Sumbawa pun pernah dengar cerita hal kayak gitu. emang jadi kita Pas jadi gue nyampe percaya rumah pun kan cerita sama nyokap kan, sama bokap. Dia juga cerita hal yang sama. Emang ada penduduk yang keluar dari situ ke pasar dia jajan kayak biasa bang. Ya, normal aja kayak gitu. kita. Iya, normal banget. Normal bang. Cuman pas diikutin orang nggak ada yang tahu jalannya lewat mana. Masuknya mana gitu. Tapi kalau Tiba-tiba pakai hilang. pesawat kelihatan desanya. Oh gitu. Tapi dari Iya. pesawat kelihatan. Kelihatan. Laut darat nggak kelihatan. nggak Maksudnya nggak ada yang ketemu. Justru yang orang luar penduduk nih yang benar-benar ngikutin terus yang emang ketahuan itu desanya dia nggak bisa balik lagi keluar. tetep sampai sekarang. Ya udah gitu dia nggak bisa jalan keluar ya. Tuh yang dapat emas itu mau balik lagi juga nggak bakal ketemu ya kalau begitu ya. Iya tapi kan Berarti dia modelnya kayak orang-orang beruntung gitu ya. ya Orang-orang pilihan lah jatuhnya. ya mungkin karena memang kondisi dia lagi susah ditolongin tiba-tiba kaya ya kan siapa sih bang yang nggak mau. Gila ya mantap. Maksud lu perjalanan lu yang lu ceritain ini Juga ya. beruntung terus ya. Iya. Alhamdulillahnya sih bang kita ketemu orang-orang baik. Karena iya benar juga sih. Doa lagi sebenarnya ke doa ya. Balik lagi ke doa. Abis itu jalan tuh abis itu kita menuju ke Bima bang. Nah di Bima itu enaknya Oh masih NTB dong. ya Masih NTB ya. masih NTB. Tapi kita nggak stay di Bima dulu dari awal. Pas balik itu. Sumbawa kan. Sumbawa kita ke Bima dulu ke rumah Om Rasul. Oh iya benar. Di situ kita nginep di rumah tentara.
Di tentara itu kita main juga tuh bang di Bima, lumayan keren sih tempatnya. Main ke desa Sajojo, bukan bang. Sarmili. Bukan, Aduh lupa lagi. Terjujur sih. Kita senam saja juga. Sukarare kalau nggak salah. Sukarare mah Lombok. Suka jadi bukan. Bukan sape ding. Udah katakanlah pokoknya. Ya, itulah pokoknya kita Dulu ya, Aku udah lama. Suka maju yang ada di buku Main. pelajaran dulu waktu kita kecil. main habis itu kita main ke Sape ke pulau. Soalnya ngecek dulu kondisi nih bang, mau nyebrang ke Labuan Bajo soalnya kan. Oh, ini kalau buat Ya. baju udah masuknya ke NTT tuh. Iya. Besoknya tuh karena nanya-nanya, ya udah ada kebetulan keponakannya mau tes tentara. Karena Jadi omnya di situ ada Dapat tebengan lagi. Jadi dapat tebengan lagi. Nemu aja ya maksud gue tuh. enggak, kalau itu bukan nemu. Jadi beberapa tahun yang lalu kakak gue pernah ikut ekspedisi gitu bang, Oh. di Papua sama di Bima. Oh. Jadi sama Polri sama TNI gitu. Jadi dia ada orang tua angkat, soalnya dia lamanya stay di sana ada 6 bulan. Oh. Dia pas dia tahu gua udah ngarah ke sana, dikasihin kontak nih. Ayah angkatnya Uni nih waktu di sana, ya udah kabarin aja. Dikabarin, gue bilang nih Om, saya adanya kakak Anis ya. Ya udah ntar harus mampir ya. Mampir, pas mampir di rumah dia, besoknya kita ada plan yang ke ini, ke Flores itu. Kebetulan keponakannya juga mau ke Flores, soalnya dia mau tes Abri itu ASN. tentara. Nah, ya udah, jadi dia karena dia mau berangkat, dianterin sama keluarganya semua sama mobil pick up. Ya udah dapat tebengan lagi kita. Di situ. Nebeng lagi kita. Nyebrang pulaunya pun alhamdulillah dibayarin. Nemu aja maksud gue. Ya dia bayar. Tidur di rumah polisi tuh bang. Tidur di rumah polisi juga tuh di Labuan Bajo. Labuan Bajo banget dia stay-nya. Oh. Dan itu kita udah di dekat pelabuhan lah. Malamnya main sambil cari buat Nyari spot. sailing. Oh iya. Sailing tuh, ke itu paling ngetren kan Komodo. sailing. Sambil nyobain Shopee bang. Shopee. Jadi minuman ciri khas di situ sih. Sopi. Kalau di sini mungkin sama kayak arak. Cuman kalau dia Sini ada nggak ada bikinnya, arak. ya Ada. mungkin. Kalau Ya yang kita familiar liatnya bang. Oh, oke, maksudnya oh iya benar-benar. Minuman tradisional. Ya. di- Minuman tradisional, emang tradisional. Emang itu minuman dia, emang mau Minuman siap dia. makan apa itu Iya. minuman Apa dia. namanya Shopee? Shopee bikinnya Bukan itu moke. dari itu bang. Moke Dari tau nggak moke? Oke enggak bang. Moke itu Itu juga. kalau lu minum kebanyakan tuh lu moke mata lu. Ya, moker, moke. Enggak, kalau minuman khas mereka juga yang kayak gitu yang tadi lu bilang itu ada yang namanya moke juga. Gua sempet di NTT juga lama. Apa bang? Setahun, waktu itu tahun 2014. Waktu megang cabang di sana. Cuma beda ini kali, maksudnya beda daerah, beda nama, beda nama gitu mungkin. Kalau di Flores, Bajawa, terus di apa namanya di NTT-nya kota Moke itu udah yang ini yang mungkin yang ditawarin ke kita itu Shopee ini Shopee. ciri khas dari kayu bang katanya bahannya. sama. Iya dari kayu. Akar. Nggak tahu pokoknya dari kayu kita Dari nyobain. pohon lah intinya Dari kan. pohonnya. Cuma nyobain dikit aja panas. Udah ada. Kalau orang sana bilangnya jamu, Mo. Iya benar, dia aja minum gue ngeliatin ngeri banget bang. Mereka bilangnya jamu. Berarti Cuman itu lu mau minum minuman air putih dia itu ya? itu tuh udah dibilang kayak sih. udah kayak minum air putih biasa. Iya, kalau dia, kalau gue aja belum masuk mulut udah Hawanya udah. Sini udah panas banget. itu lo kalau timpain bir, nembak dah. Sejadi-jadinya nembak. Nah di situ yang perlu budget gede lumayan sih bang. Pas nyampe Labuan Bajonya. Iya. Mau nggak mau diakalin kan karena kita udah nyampe jauh. Dan alhamdulillah waktu itu Mita sih sponsorin. Mita sponsorin 1 juta tuh. Kita siapa itu? Pacar Billy bang. Oh. Yang dulu apa yang sekarang nih? Udah lama bang. Berarti dari dulu sampai sekarang. Iya. Kira si Mita yang itu tambayong. Itu Mika. Siapa Mika. tahu. Itu ikut kontribusi Ya. lah. Maaf. Ya Mita ikut kontribusi. Oh, udah ada kontribusinya buat Udah kalian. buat liburan kasih 1 juta sailing. Enggak, pertama buat ke Warbo dulu bang. Warbo dulu, buat budget nyewa gede motor tuh. soalnya kan. Dia motor kan kita. Nyewa motor buat ke Warbo. Habis berapa sih? Motor 2 hari. 150 kan seharinya 300. Oh iya. Mahal bang motor. 150. Lebih mahal di sana. Bukan 75, gue lupa 75. Per hari 75. 2 hari kita pakai itu 150. Satu motor tuh ya berdua ya. Ya, satu motor. Berdua lagi sama anak Semarang itu. Oh. Berdua. Jalan ke Warbo. Nyampe Warbo juga nggak bisa negosiasi bang. Karena kan kita naik itu 1,5 jam lah. Normal sih biasanya orang 2 jam. Jajan.
karena kita keburu maghrib, dan di situ juga anak yang Semarang itu dia juga lihat kayak nggak tahu Ngagetin malaikat dia. nggak tahu apa nggak Oh, tahu. kepentok waktu jadinya ya. Betul, kita nyampenya karena nggak tahu jalan, nyampenya itu kurang lebih udah jam 5-an bang. Jam 5-an di situ kan udah gelap kan ya. Udah gelap. Jam 5-an yang itu badannya rada berisi, jadi dia emang capek suka berhenti. Oh, Nah, gitu ya. Tambun deh, tambun. iya, baru jalan 10 menit berhenti. Habis itu mungkin baru jalan setengah jam sih. Tiba-tiba dia lihat kayak makhluk gimana sih gitu, Bang. Kayak hitam pakai kerudung gini. Pakai tongkat. Waduh, itu udah Pakai kayak tongkat maghrib lagi liatin dia. udah kayak Pas malaikat lagi- cabut Lagi nyawa. jalan nih maghrib nih. Oh, lu Kan masih nanjak dulu, pas Bang. jalan. Iya, Enggak kan pas nanjak lagi dulu. istirahat dilatih itu enggak? Enggak. Pas lagi bener lagi jalan. Iya. Yang dilatih cuma si itu doang. Iya. Dia doang. Jadi sempat kita break dulu karena Itu si emang orang Semarang ya? Iya. anak Semarang temen gue bang. Jadi dia emang agak capek. Kita jalan dan kita ada agak apa briefing bentar lah. Gimana kita balik besok aja. Tapi gue ngomong sama dia kita udah nyampe di sini. Nggak mungkin Ya udah balik, mending gitu. kita break dulu. Kita nyantai dulu deh. Kebetulan hari hujan kita break. Setelah udah agak reda dikit dia kayak lebih maunya tuh balik dulu besok baru lanjutin. Oh. Sedangkan gue masih nyoba nggak maksain dia juga buat naik, cuman kita break dulu deh Istirahat enaknya di sini ya, mulai tenangin makanan pikiran lah itu pikirin makan. Ya udah akhirnya dia ngomong ya udah yuk kita jalan lagi, gue udah enak jalan tapi dia di gue paling belakang, di depan gue ini dia di depan berdua, Beli paling depan berdua. paling depan berdua sama yang anak Semarang, gue berdua nih sama teman. Terus terakhir dia langsung kaget gitu, kayak dia ngeliat ada dia berdiri pertama dia ngeliat itu di bawah Kayak jurang, Bang. kayak jurang itu di tebing, dia ngelihat orang berdiri pakai baju hitam. Bawa tongkat. Setelah itu dia coba ngerubah mindsetnya kayak gua, langsung dialihin. Pas dialihin langsung berdiri di depan dia, langsung di depan dia langsung Kaget. pas gua kagetnya dia depan gua, dia langsung gitu, dia langsung ngegas, langsung Enggak, cabut. jalan diem aja nggak ngomong nggak Nggak apa, bilang. nggak bilang apa-apa, Bang. Merinding gue. Toto pas maksudnya gini, dia lihat tadi ada di bawah. Iya. Lumayan tinggi ya, di, kan? di bawah. Jauh lah itu. Jauh lah itu. Tiba-tiba dia ngelengos segini ada di depan ya? Di depannya. Tuh. Jadi dia langsung pas kayak kaget banget, dia langsung dari dia nggak ada tenaga buat jalan langsung paling depan. Iya. Sampai Nggak di ada berhenti dia. nggak ada berhenti. Malahan gue yang ngos-ngosan jadinya ngiringin. Itu halusinasi atau apa ya? Kalau begitu ya kecapean kan? Bisa jadi, Bisa juga tuh. Tapi kita juga sharing sama orang di sana, dia katanya emang ada. Iya. Oh. Apa kata dia? Oh, kalau menurut orang sana tuh ceritanya itu ini makhluk apaan? Sayangnya kita nggak terlalu Nah. nanya, Bang. Soalnya kan emang penduduknya jarang. Masa bodoh. Cuman dia bilang ya, intinya kalian udah masuk di sini, kalian itu anak yang saya anggap anak yang pulang ke kampungnya. Jadi kamu dari mana? Ya kita disambut kayak itu, kayak didoain gitu lah pas sampai di sana. Wajib Kan kita kita ke nyampe situ bunyi lonceng dulu, Bang. Bunyi pentungan dulu. Oh, tradisi di sana Tetap tuh, biar walaupun dia sambut. kita nggak kenal apa tetap disambut gitu. Harus gitu, Bang. bunyi kentongan, kita baru masuk ke rumah dia, kan ada 7 tuh bang, kayak rumah adat, emang rumah adat lah tepatnya. Kita turun, orang yang di rumah itu langsung nyambut, kita masuk baru dikenalin, kamu dari mana? Padang, Semarang. Sekarang kalian bukan anak dari Padang, dari Semarang, tapi kalian tuh anak dari Werebo yang pulang ke rumahnya. Digituin, istilahnya buat kita lebih Lebih nyaman sih lebih di nyaman tempatnya. gitu. Diterima lah gitu. Diterima lah gitu pikirannya waktu itu. Terus di Werebo itu lu berapa hari? Semalam doang. Itu kan malam. Semalam doang. Pas malam itu paginya langsung cabut. Siangnya jam 11 kita keluar. Oh, Santai dulu, karena kan istirahat dia di mana nyediain stay? kopi asli, Bang. Nyobain Oh, di rumah kopinya dulu. penduduk ya, di rumah Enggak, penduduk. langsung di rumah itu. Kan ada 7, Bang. Jadi Oh. yang rumah tengah emang diisi buat penduduk itu. Memang untuk yang Keluarga dulunya asli. sih kayaknya itu. Istilahnya Kan ada tengah. 7, ada 7 Kan keluarga muter di gitu situ. kan nih, 1 2 gitu Iya, kan. iya. Tengah itu ada. Ada. Nah, kita tidur di sampingnya. Itu khusus untuk tamu. Yang buat tamu-tamu jadi ini istilahnya di kalau samping yang di itu. Werebo sih lebih tepatnya dia udah masuk wisata juga kan, wisata udah paling ini juga bagus Aksesnya juga. aja yang memang susah. Jadi ada satu rumah adat yang emang khusus buat para turis wisata. Yang di sana udah kayak porsinya tuh kayak apa ya, kayak penginapan homestay lah banget. Dia udah disajiin kayak selimut, Tebal. bantal untuk tidur Kan kita dingin. gitu. Tapi pakai tiket atau apa nggak pakai gitu kan? Enggak. Justru kita bayar langsung sama orang. Langsung bayar sana. Cuman udah ada bilnya. Gue Udah bil. kerennya ada bilnya. Jadi gue bingung mau Buat kita negosiasi nggak bisa kalau di Werebo. Gue padahal waktu itu pengen coba, ada sih yang anak akamsinya banget, dia yang handling buat kayak
pokoknya orang-orang yang dari negosiasi lah ya. iya buat negosiasi Iya. orang-orang yang turis datang dia pokoknya yang ngarang-ngarahin dia ya udah kalian stay dulu ini peralatan udah dikasih semua. Setelah kita habis makan malam bareng ya kita udah nyatu kayak keluarga semua karena kan lingkaran tuh Ya. kan. Setelah habis makan sebelum istirahat baru dikasihin bilnya. Jadi Itu berarti lu dari pas awal lu pada datang Nyampe sampai pulang itu bila ada semua. ada cuman bilnya tuh kita yang Nah, diminta itu itu bill ditagih nginap tuh doang sih, nginap Mas. doang. Udah Nginap include doang. sama makan sama Makan kopi semua. sama sarapan makan malam sama sarapan pagi. ya sama kayak homestay lah. Iya. Bill homestay kan gitu Tapi kan. yang pertama kita pas didoain itu ada sih kita ngasih kayak ke kotak gitu ya. Ya, buat leluhur dia. Buat yang- telur aja, maksudnya mau kasih berapa terserah gitu. Tapi kalau yang udah pindah ke rumahnya ini yang tempat kita stay istirahat itu emang Udah ada budget. udah ada Waktu itu budgetnya berapa tuh semua. billnya di situ? Kita Kena berapa? satu orang 350 ya? 325. 325. Kalau nginap. Kalau nginap, iya kita nginap Kalau nggak nginap 250. 250. Oh, 325 berarti Perpala, total emang berdua 6,5 tuh ya. Ya. Langsung udah keluar billnya. Iya. Nggak bisa negosiasi Iya, lagi. nggak Udah makanya gue bayar. Lu udah nggak bisa nyari kantong kresek lagi nih. Udah nggak ketemu udah tuh udah ya. Gak bisa, udah gak bisa. Oke, habis dari situ berarti selesai dari situ langsung cabut ke Turun lagi nih ke rumah yang polisi tadi tuh, Bang. Oh, balik lagi. Labuan Bajo, Ya. Labuan Bajo ya. Nah, malamnya baru mikirin tuh gimana caranya mau sailing. Mau nggak mau kita harus sailing dong, nggak Bang. mau lah iya udah Harus ke Padar, harus ke Komodo ya kan. Itu duit udah nggak ada lagi. Gak ada lagi. Buat rokok aja susah. Habis itu Ali nih diem-diem pergi sama anak Semarang, Bang. Karena Ali tahu gue itu nggak suka yang namanya jual-jual barang lah. Oh iya. Walaupun sesusah apa lu nggak mau lu ngejual barang yang ada di Betul, di marketing lagi sama Ali. Bahwasannya kalau Ali itu tujuannya ke situ cuman emang cari link nih. Karena emang bilangin ke orangnya gitu, Bang. Maksudnya emang bakalan nganterin orang nih gitu. Buat liburan ke sini gitu. Negosiasi nih, jadi biar murah. Ali jual HP-nya. Gue kasih HP. Mau nggak mau deh. Mau nggak mau. Ali jual Ya, soalnya HP. itu udah paling kayaknya gue ngerasa udah paling Ya, udah pilihan titik terakhir klimaksnya lah, lah ya. pilihan Maksudnya terakhir. tuh masa iya sih gue udah nikmatin ini terus yang terakhir nih nggak masuk gitu. Sayang lah. Tapi dulunya orang bilang itu untuk ikut sailing itu biaya 1 juta. paling rendah itu buat orang 900 minimal per orang. Tapi gue nggak percaya tuh 900. Makanya di malam itu dia istirahat, gue bareng yang anak Semarang. Anak Semarang ini kebetulan yang satu orang ini juga budgetnya lagi ngepres banget. Ya udah yuk kita keluar jalan-jalan. Gue coba tanya-tanya kios-kios yang untuk nganterin turis-turis kan. Ada, ya udah dia besok emang nganterin. Dia minta pertama itu berapa ya? 450 satu orang. Gue coba ngomong lagi Dapat akhirnya dapat 325 satu orang karena gue dikasih 325 karena gue bawa ada 6 orang kita jadinya. Ya, Oh, total orang. jadinya 6 orang. Iya. Jadi dia mau nggak mau dia emang kapalnya besok mau jalan nganterin Iya. orang kan. Ya udah kita ada 6 orang, saya bisa nih kasih 325 karena kita 6 orang ya udah dia mau terima. Oke. Terus pas habis itu lu udah sailing semua itu udah puas lah hitungannya langsung puas, cabut udah ke Balik ke Bima dulu, Bang. balik ke Bima dulu. Ke Bima gue. Ke Bima. Minta izin kan, rencana emang mau ke Tambora, Bang. Gunung. Sekalian soalnya emang jauh kan gunungnya. Karena yang megang kawasan Tambora itu yang bapak tentara itu juga keamanannya. Yang kita tempat dari awal. Tinggal satu orang itu ngeling kemana aja. Iya, yang dari Alhamdulillahnya bapak enak tentara gitu. itu. Cakep juga Gak provider. usah nyari-nyari lagi ya. Nyari relasi yang kayak gitu, Bang. Di situ jalan ke Tambora, diizinin tuh sama bapak, dia ngabarin temennya yang di situ ya kan. Padahal itu Tambora tutup, Bang. Tutup. Perkiraan waktu itu 2 minggu lagi ya bukannya Iya. ya? Pas hari Masih lama dong. kita Tambora dulu. menyapa dunia kalau nggak salah. Iya, betul. Oh, dia ada timingnya ya. Ada. Nggak bisa setiap waktu bisa nerima atau Iya, Tamu-tamu kalau ya? gunung kan gitu, Benar. Bang. Pasti ada. Tapi waktu itu pas kita datang emang dia lagi masa penghijauan. Udah Oh, berapa bulan? iya. Udah masuk 2 bulan. Oh, Sebulan iya, lagi iya, baru iya. Oke. nggak nyampe sebulan lagi lah dia akan buka untuk hari pertama itu hari menyapa dunia gitu. Soalnya Emang biasa kalau gunung gitu kan mereka lagi ada apa namanya? tapi kita udah datang jauh-jauh. jauh-jauh udah makanya tuh nunggu 2 minggu itu kan kelamaan. Tapi itu di situ asik, Bang. Soalnya di situ yang pertama jaringan nggak ada. Listrik adanya malam dong. Dan di situ emang kita komunikasi lancar, Bang. Ajar. Maksudnya lancar nih?
Jadi ngobrol terus, sharing sama teman-teman yang tadi yang benar-benar jalan itu berenang itu ya. Ngobrol-ngobrolnya lah. sama penduduk. Dan alhamdulillahnya pas gue jalan ke situ bang, ada anak SMA kelas 2. Awalnya dia lihat-lihat doang tuh. Habis itu dia ganti baju pulang balik lagi. Bang mau ke Tambora ya? Iya bang. Ya udah bang tidur rumah saya aja udah katanya. Iya. Dijemput tuh bang, dia bawa temennya 2 motor. Udah dianterin ke rumahnya. Sebaik itu orang sana tuh ya. Alhamdulillah bang. Ketemunya bener ya orang Maimun ya. Pokoknya gue nemu malaikat semua sih. Alhamdulillah gitu. Beda sama gua. Apa sih? Oh ya belakang noh. Salah jalan gue emang nih. Terus berarti habis dari situ lo nginep di bermalam di rumah anaknya tadi. Anak tadi Iya, kita tidur stay di di sana rumahnya. udah seminggu kayaknya. Oh, lama juga. Lu nggak mikirin waktu emang karena emang nggak Emang pikiran lagi ya, free emang bang. emang Cuman lagi tetap ngabarin, nyampe manapun kita ngabarin orang tua di mana. Selalu ngabarin. Tapi gue ngerasa paling kalau yang daerah paling enak itu emang di apa sih nama desanya? Desa Pancasila apa sih? tahu gua. Tambora. Pokoknya yang akses Via-nya via mau- Pancasila. Via Pancasila. Cuman nama Di desanya nggak masuk- tahu gua. Di sana emang karena nggak ada jaringan internet itu emang dibukanya itu di sana udah jam 5 sore. Wifi pun ada di situ, cuman Satu satu kawasan. Maksudnya di pos ronda ya udah satu doang. Dan itu bisa masuk aksesnya harus ada kakak di situ bang. Oh gitu. Jadi malamnya ramenya di situ. Jadi semua anak-anak muda Kita nggak bisa dong. nongkrongnya di sana. Pasti keren juga tuh ya. Gue pengen ya kita aja yang sama anak Semarang yang naik gunung itu bukan yang kita bareng sama dia Werbo ini. Beda lagi yang berdua Dapat ini. juga di Werbu Dia emang 2 ikut orang. pengen join sama kita. Di Werebo lu dapet, di Tambora dapet ya. Yang anak Semarang yang tadi anak dia Semarang. langsung ke Bali. Dia langsung Oh, Bali. dia langsung balik ke Bali. Iya, Iya. yang kita sama dia ke Werbo dia langsung ke Bali. Yang berdua ini temannya anak Semarang juga. Waktu itu emang Ketemu orang di Semarang jalan. juga lah, ketemu di jalan. Ya udah kita mau ikut dong ke Tambora. Ya udah, ayo kita join. Padahal kan gue sama dia tuh nggak deket. Emang di hari itu aja pas kita jalan ke Tambora ini, posisi gue cuman 1 minggu sama dia, tapi udah kayak deket. Saudara. Udah kayak saudara gimana banget. itu? Karena komunikasi emang bener-bener Lancar. Lancar banget komunikasi Ya, karena kita intim. nggak ada main-main HP, nggak ada. Ngecas aja sampai pakai ada yang main judi inian nggak ada ya. Jadi slot. online. Nggak ada ya. Kayak aduh, Aduh, kok dua-duanya aduh. lupa nggak WD bang. nggak beda. Jadi barengan begitu dua-duanya. Aduh. Singkat cerita lu selesai dari Tambora, semuanya lu udah puas, ada destinasi lain atau langsung cabut? Balik dulu ke Semarang bang. Nyampe Dari- di Semarang gua kaget. Dari Tambora? Ya, Oh, baliknya ke Semarang baru tuh ya. ke Semarang karena anak Semarang yang tadi udah nyampe rumah. Jangan rumah. Oh, ngabarin dia dong. ngabarin. Betul. Terus? Dan nyampe Semarang, gua kaget ternyata nggak tahu. Gua kirain tuh orang berdua emang orang miskin kayak gua. Lalu datang-datang, wih pantai gitu. Dia ngomong kasar ya kan. Mau kasar mau kita, mau Iya, iya. tapi Bahasa pakai Padang pajero. itu. Anjing nih orang pakai pajero. Iya. Iya, bangke. Datang bawa ke rumahnya, mana baju-baju dicuciin sama pembantunya. Dan di situ kita mikir, padahal dia bisa yang namanya berangkat Ada lah, pakai budgetnya pesawat cukup bisa gitu gitu. ya. Tapi kenapa dia mau harus jalan kayak Budgetnya gini? mampu lah hitungannya. Iya. Tapi dia maksudnya emang carinya tuh emang dia pengen ngerasain kesenangan yang kayak Iya. gitu. Gua gitu emang. Ya lo karena kesenangan itu nggak dinilai dengan Malahan dia lebih parah dari kita. Dia dari Semarang itu dulunya jalan sama truk langsung. Iya. Kalau kita lebih dari awal Ada kita sama bis dulu. Iya. dia lebih parah. Dia dari Semarang malah sama Dia truk berdua. langsung. Bener-bener nge-BM ya. Iya, kalau dia Dia berdua itu bang dari Semarang berdua ya itu habis 5 juta. Gua sama Ali itu habis kalau dihitung-hitung 20 15. enggak 7 juta bang Total tuh ya, total. total. sama Cuman kita perjalanan. borosnya dimakan. gue makan gak pernah nahan. Gua lagi nyasar juga tetep aja bang. Ada yang jualan bakso mah tetap dibeli bang. Iya. Harus Fit iyalah fisik harus kan. soalnya kalau kita kenyang enak mikir bang. Iya, no fisik nomor 1. Iya, badan juga kan nggak gampang. Lo ketemu di Semarang, Sakit. berarti lu ke kediaman yang lu ketemu Iya, berdua di Yang dari awal dari kapal, yang dari kapal Werbo. Ya. Ketemu ke rumah dia dulu, karena emang lu suruh bertamu ke sana. Iya. Karena dia emang bawa di maksudnya servis emang lah sama kita dia care ke gua, nyaman ke kita berdua, kita juga nyaman sama dia kan. Ya udah pokoknya lu sebelum balik lu harus ke Semarang dulu, lu harus main dulu ke Semarang. Gua pengen Diajakin kenalin main, Semarang ke lu. Ya udah nah Gue kita. tahu lu ke Semarang pasti diajakinnya ke Ya makanya diajakin Semarang nih. Main. Atau ya kagetnya itu ya yang Billy bilang benar. Jadi
kita mikirnya ya kayak dia biasa-biasa aja dari awal kan, emang backpackeran kayak kita, tahu pas jemput kita sama mobil Pajero ya. Padahal Beda dia itu banget. jalan. Pokoknya bertolak belakang sama yang Iya. Iya. Dia capek jujur gini bang. Gue ini jalan sebenarnya ready dana itu 100 berapa gitu bang. Di rekeningnya ratusan juta. Tapi gue kalau kayak nggak kayak gini gue nggak akan ketemu orang-orang kayak lu. Ya benar. Justru gue salut sama lu. Sampai-sampai dia juga nyamperin kok bang kemarin ke Padang. Oh sempet datang juga ke Padang. Sempat lebaran kemarin barusan. Berarti komunikasi lu berdua sama dia tuh Alhamdulillah sampai sekarang lancar. lancar. Panjang umur. Nggak ada niat buat pergi-pergi lagi ke Ada. Palingan Argentina gitu nggak? Palingan kayak ke Jamaika sih bang. Pengen. Iya, jangan Kalau nggak ke Wakanda, Enggak bang. Pengennya Jamaika sih kayaknya. Jamaika. Wakanda. Aduh Kakanda gimana sih? Maunya ke Wakanda mulu. Berarti itu terakhir di Semarang langsung cabut ke Cabut Bandung. cabut Balik, habis Bandung. balik ke Bandung ya. Iya. Bandung itu lu berarti lu misah lagi Bisa lagi. sama si Sama anak Bang Semarang. Billy. Billy. Alis Enggak stay kalau dulu dari di Bandung. dari Semarang kan kita lu udah bisa nih berdua nih. Udah balik ke Bandung nih. Udah. Nah lu stay dulu di Bandung atau langsung cabut ke Padang? Kalau gue stay di rumah dia paling ya seminggu paling lama lah. Seminggu paling lama ya gue. Habis itu balik Padang, emang stay Padang. Balik Padang. Berarti misah dulu nih sama Bang Billy, lu ke Padang, dia tetap stay di Bandung. Bandung. Karena kan emang keluarganya usaha di situ Iya. ya tadi ya. Berarti kalau dari yang tadi kan sempat pulang tuh. Ya kan? Pulang terus baru mulai startnya lagi kan yang pas di Bali, baru yang tadi ke Lombok sampai dengan Wairebo. Itu berapa lama tuh kurun waktu makan perjalanannya? Dua kan 10 bulan hari. kurang sih bang. 2 bulan kurang seminggu kayaknya. Yang perjalanan mulai dari Bali ini ya. Iya. 2 bulan kurang seminggu, berarti Iya. kurang lebih 1 bulan 3 minggu. Iya. ke Mekah sampai tuh ke Mekah. Kalau nggak stay ke Mekah sampai. Pulang-pulang gosong dari Tadi kita justru rencananya mau ke Iya, Raja iya, Ampat bang. Cuman mikir lagi. Waduh. Raja Ampat ujungnya. Itu ujungnya Indonesia itu Raja Iya. Ampat. berdua. Oh itu mungkin jadi destinasi lu berikutnya lah. Berikutnya PR lah. PR. Next time lah. Pokoknya sayang kalau misalnya nggak ada di situ. Wah iyalah pasti. Soalnya kan snorkeling bang. Nggak bisa dinego. Tapi nggak tahu sih. Bisa diancol, snorkeling mah bisa di. Nah, Kan beda bang. Setelah kita ambil garis tengahnya nih, pertemanan dia berdua ini emang nggak ditolak ukur sama duit lah hitungannya. Betul. Materi dan waktu, kesenangan itu semuanya emang dari diri kita sendiri nih masing-masing. Sama keniatan sih intinya. Iya, pertama niat banget. Oke, Jik tutup. Oke sobat racing sekalian, dari panjang cerita yang tadi Bang Billy dan Bang Ali ceritain, kita bisa narik benang merah bahwa persahabatan mereka itu sudah dimulai sejak mereka masih kecil. Iya. Sampai dengan mereka backpackeran, mereka rasain tuh yang namanya susah seneng bareng-bareng, lapar bareng-bareng, Iya. hujanan bareng-bareng. Sampai dengan mereka ketemu lagi dengan orang yang mungkin secara notabene-nya dia secara materi tercukupi, tapi di situ mereka menemukan namanya teman sejati. Nah, dan kalau pesan yang bisa gue ambil dari ceritanya mereka berdua, dimanapun kita berada, kita tetap harus berpositif thinking. Ya benar. Ya kan? Betul. Dengan kita berpositif thinking, yang lu temuin dimanapun pasti adalah orang baik. Selama pikiran lu baik, yang lu temuin akan baik. Mungkin itu kali ya. Benar. Ya, benar. Makasih banyak nih, Udah Bang mau Billy, datang ke studio. Bang Ali, udah nyempetin waktunya mampir di studio racing. Semoga pengalaman dari Bang Billy dan Bang Ali ini bisa menginspirasi sobat racing sekalian. Sebelum kita tutup, sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak untuk semua sobat racing yang selalu setia nonton video kita. Tetap stay tune di channel tercinta kita. Channel apa Bang Tomo? RUNC. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.